Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya hari ini? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five, high five. Yeay. Wah, adik-adik semua, tadi bangun tidur udah doa apa belum nih ya? Kalau Lause, Angel gimana nih tadi? Udah dong Lause, itu kan Wah. rutinitas utama. Wah, bener banget. Ya, adik-adik juga ya. Bangun tidur kita mengawali dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Lause mau ajak adik-adik semua untuk menyanyikan sebuah pujian Bapakku Datang Padamu. Kita persiapkan hati kita untuk menaikkan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Ya Bapa, kami mau bersungguh-sungguh Tuhan dalam ibadah hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami dapat fokus, dapat bersukacita Tuhan dalam memuji muliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Lose Stefani, Iya Lose? Lose mau nanya deh. Lose pernah nggak sih marah sama temennya Lose? Pernah Lose, dulu Lose Stefani pernah marah karena Lose Stefani pernah dicubit sama temennya Lose. Oh gitu ya. Terus Lose gimana? Nyubit balik nggak? Dulu waktu masih kecil iya Lose Stefani cubit balik. Nah adik-adik, kita harus ingat ya, kalau kita benar-benar mengasihi teman kita tidak akan mudah marah, apalagi mencubit, memukul. Karena kasih itu sabar, seperti kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari langsung aja adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama pujikan KASIH dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh sukacita. Berarti ya Lose, kita itu nggak boleh marah-marah, kita itu harus seperti kasihnya Yesus ya tuh. Bener Lose. Iya, wah. Lose pernah naik gunung nggak? Oh, pernah dong Lose. Pemandangan di sana indah banget. Bener banget. Itu semua ya Lose. Tuhan tuh menciptakan gunung, menciptakan pantai. Tuhan menciptakan semuanya, itu semua karena kasihnya kepada kita semua Lose. Benar banget adik-adik. Iya. Nah Lose mau ajak adik-adik semua untuk gerak-gerak ya. Kita nyanyikan Kudaki-daki.
daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Wah, Lose, udah capek banget nih Lose Stefani. Napasnya udah, aduh. Udah ngos-ngosan ya? Iya. Nah, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah naik gunung, turun ke lembah. Sekarang kita mau apa nih Lose? Mau apa ya kira-kira? Apa ya Lose? Apa ya? Pastinya mendengarkan Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua, persiapkan hati, persiapkan Alkitabnya. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mujikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu
adik-adik, senang sekali hari ini kita bisa bersekolah minggu kembali. Puji Tuhan, kita diberikan Tuhan kesehatan, bisa bangun pagi sehingga kita bisa bersekolah minggu. Tiba waktunya kita mau mendengarkan cerita sekolah minggu kita hari ini. Ayo lo saja kita semua mengambil sikap yang baik. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, Lose yang akan memimpin kita di dalam kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali bersekolah minggu bersama teman-teman kami. Meskipun kami ada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya kasih-Nya Tuhan dan penyertaannya Tuhan kepada kami semua anak-anak sekolah minggu GKA Anugerah Tulung Agung senantiasa terus menolong dan memberkati kami. Tuhan, hati kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini Lose ingin cerita tentang seorang perempuan. Dia adalah murid Tuhan Yesus. Dia itu perempuan yang memiliki hati yang baik. Dia suka berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa ya kira-kira? Banyak loh Lose perempuan-perempuan di Alkitab yang dituliskan yang memiliki hati yang baik. Siapa ya hari ini yang ingin Lose bahas ya? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 43. Demikianlah firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruangan atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah adik-adik, seperti yang Lose tadi katakan, bahwa hari ini Lose Tuti ingin bercerita tentang seorang perempuan. Dia seorang wanita yang memiliki hati yang baik, suka berbagi. Namanya adalah Tabita. Tabita atau bisa juga dipanggil Dorcas.
Tabita itu tinggalnya di kota Yope. Dia orangnya baik, suka memberi sedekah dan juga memberi sumbangan kepada orang lain. Sudah pasti ya, Tabita ini orang kaya, orang mampu, sehingga dia bisa memberi sumbangan, bisa memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, kepada orang-orang yang berkekurangan. Tabita itu sering membuat pakaian dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, seperti yang adik-adik lihat ya. Jadi dia suka berbagi, suka memberi pakaian, terus dikasihkan ke orang-orang yang memang memerlukan. Tapi ada berita yang sangat menyedihkan. Pada suatu hari Tabita tersebut sakit. Wah, dia terkena penyakit dan akhirnya dia meninggal. Wah, mendengar kabar itu semua orang merasa sedih dan menangis. Iya dong, gimana? Orang yang selalu mendukung, orang yang selalu memberi sumbangan, orang yang selalu memberi sedekah harus mati. Jadi orang-orang yang ada di Yope itu merasa sedih, merasa berduka cita karena Ibu Tabita ini meninggal. Wah, kalau Ibu Tabita meninggal, nanti bagaimana ya nasib orang-orang yang berkekurangan itu, yang biasanya ditolong dan dibantu oleh Ibu Tabita? Sedih mereka. Tapi mereka ingat bahwa Petrus itu ada di kota Lida. Lida itu dekat dengan Yope. Adik-adik, waktu itu berita tentang Petrus sudah tersiar, bahwa Petrus pun dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dan ketika mereka mendengar bahwa Petrus itu ada di dekat kota Yope, akhirnya mereka mengutus 2 orang untuk menemui Petrus, untuk memanggil Petrus supaya Petrus pun bisa menolong Ibu Tabita. Dan akhirnya mereka bertemu Petrus, dan Petrus dari kota Lida pun datang dan orang-orang menangis sambil membawa baju buatan Tabita. Jadi ketika Petrus datang, orang-orang tersebut itu bawa baju. Pak Petrus, ini loh baju yang sudah dikasih sama Bu Tabita. Ini loh, saking sedihnya, saking susahnya, saking berduka citanya. Tolong ya Pak Petrus, tolong ya. Sambil bawa-bawa bajunya. Sampai ketika Pak Petrus itu menemui mayatnya Ibu Tabita, mereka tetap ngikut di dekatnya Pak Petrus. Terus apa yang dikatakan Petrus? Petrus menyuruh orang-orang itu, orang-orang yang menangis tadi, keluar dulu ya, ibu-ibu gitu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa berdoa. Ketika orang-orang sudah keluar, Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Jadi yang punya kuasa siapa adik-adik? Yang punya kuasa itu Tuhan Yesus, bukan Pak Petrus. Jadi Pak Petrus tetap berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa yang berkuasa itu bukan dari kekuatan Pak Petrus, tapi dari kekuatan Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Selesai berdoa, dia bangkit berdiri. Terus langsung mendekat mayatnya Bu Tabita. Terus dia bilang, Tabita, bangkitlah. Wah, apa yang terjadi? Apakah Bu Tabita bisa hidup? Tiba-tiba mata Tabita terbuka dan Petrus memegang tangannya membantu berdiri.
Wah, ada mukjizatnya Tuhan, ada pertolongannya Tuhan melalui Petrus. Setelah bangkit berdiri, terus Pak Petrus mengajak Bu Tabita keluar. Petrus menunjukkan kepada orang-orang bahwa Tabita telah hidup kembali. Wah, senang mereka bersorak-sorak. Peristiwa itu diketahui semua orang. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya banyak orang di kota Yope menjadi percaya kepada Tuhan. Adik-adik, luar biasa ya Tuhan kita, hebat. Berkuasa atas maut. Hari ini Lause ingin membagikan dua hal penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Tuhan Yesus itu bisa memakai siapa saja untuk menyatakan mukjizatnya. Jadi Tuhan Yesus itu bisa memakai siapa saja untuk menyatakan mukjizatnya. Ketika peristiwa tentang kematian Ibu Tabita, Tuhan Yesus memakai Petrus untuk menyatakan mukjizatnya, yaitu membangkitkan Ibu Tabita dari kematian. Adik-adik, bukan karena kekuatan Bapak Petrus, tapi semua kekuatan Tuhan. Buktinya Pak Petrus ketika dimintai tolong, dia berlutut berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Jadi memang Tuhan bisa memakai siapa saja, tapi bukan orang itu yang punya kehebatan, punya kuasa. Semua kuasa, kehebatan itu tetap miliknya Tuhan. Orang tersebut hanya dipakai oleh Tuhan. Hari-hari ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan pilih juga dipakai untuk menyatakan mukjizat Tuhan. Jadi kita tidak perlu heran ada orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan mukjizatnya. Siapa saja bisa dipakai, termasuk Lause dan adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk itu kita harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya Tuhan bisa memakai kita untuk kemuliaannya. Yang kedua, berdoa, berharap dan berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya dan menyatakan mukjizatnya. Pak Petrus berdoa, berharap, berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pak Petrus doanya langsung dijawab. Mungkin adik-adik doanya belum dijawab, masih harus menunggu. Tapi kita percaya bahwa mukjizatnya Tuhan itu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Jadi kita tidak perlu kecewa, tidak perlu berkecil hati. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, semakin membuat kita mencintai Tuhan Yesus, karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang dapat melakukan mukjizat. Amin. Amin. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur bahwa kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Kami terus berdoa, Tuhan menolong kami supaya kami hidup menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan hari ini Lause Tuti bisa kembali beribadah bersama adik-adik meskipun secara online.
Hari ini kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Lose percaya kita sudah sangat diberkati oleh firman Tuhan. Untuk itu Lose Tuti ingatkan supaya kita minggu depan tetap bersemangat bersekolah minggu meskipun secara online. Lose juga menghimbau adik-adik untuk terus bersemangat di dalam berdoa supaya keadaan kita segera membaik dan kita boleh kembali beraktivitas secara bersama-sama ke sekolah minggu, ke sekolah dan beraktivitas yang lainnya. Lose Tuti tetap akan ingatkan untuk adik-adik kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan mengurangi berpergian. Ingat ya adik-adik, kita harus menjaga diri kita dan juga kita harus menjaga orang lain supaya kita tetap sehat dan terhindar dari virus corona. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.